Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih hari ini dari pagi sampai sore Engkau sudah memberkati aktivitas kami. Kami akan belajar lagi firman-Mu. Berkati setiap kami akan belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, demikian juga berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari. Kami mau buka hati kami, perhatian kami, juga pendengaran kami untuk belajar firman Tuhan. Sebab kami perlu firman-Mu yang dapat mengubah pola pikir kami, mengubah hidup kami, bahkan mengubah hati kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan lagi, kita akan ucapkan dulu Matius pasal 7 ayat 21 ya, yang jadi tema kita. Kita mau ucapkan dulu Matius 7 ayat 21. Siap semua? Yuk, kalau sudah siap kita ucapkan ya. Matius 7 ayat 21 ya. 2, 3. Tujuan hidupku kehendak Bapa. Kita sama-sama berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Nah, ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh pengakuan kita ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Ya. Saudara, kita buka lagi Matius 7 ayat 21. Kita masih mau lihat satu hal dari keteladanan yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidupnya untuk kita teladani ya. Matius 7 ayat 21, saya tunggu sampai dapat semua. Kita akan baca sama-sama Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya. Semua ikut baca dengan lantang atau dengan keras. Yuk. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, kita sudah belajar keteladanan Tuhan Yesus. Ya, dari ayat ini Tuhan Yesus sekali lagi memberitahu kepada kita, orang yang menyebut Tuhan Tuhan itu tidak mendapat jaminan masuk dalam sorga. Tetapi dari ayat ini saudara kita ngerti Tuhan mau, ya Tuhan Yesus mau berkata kepada kita, ini loh contoh hidup yang dapat membawa ke sorga, yaitu hidup seperti aku hidup. Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa,
dan dia belajar taat ya sampai dia harus menderita ya di dalam ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Jadi itu yang Tuhan Yesus ingin katakan, bahwa model orang yang bisa masuk ke dalam sorga atau yang masuk ke dalam sorga yaitu orang yang hidupnya seperti Tuhan Yesus hidup. Nah sekarang saudara, Kamis yang lalu kita sudah belajar ya poin yaitu menjawab dengan bijaksana. Keteladanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yaitu dia dapat menjawab dengan bijaksana. Ya, kita sudah belajar kenapa Tuhan Yesus bisa menjawab dengan bijaksana. Ya. Karena Tuhan Yesus tahu ya orang-orang Farisi dengan kelompoknya yang terus-menerus mencari kesalahannya, ya, yang terus mencari hal-hal yang bisa membuat Tuhan Yesus dituduh melanggar Taurat, melanggar hukum yang ada waktu itu lewat pertanyaan yang mereka lontarkan, saudara. Dan kita semua sudah belajar bahwa pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Farisi dengan teman-temannya ini semua mengarah kepada hal yang tidak baik, atau dengan kata lain pertanyaan itu pertanyaan yang menjebak, pertanyaan itu pertanyaan yang memojokkan, ya, pertanyaan itu pertanyaan yang kalau Tuhan Yesus salah menjawabnya, ya, maka itu akan jadi jerat buat Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi ini sudah siap kalau dia salah menjawab pertanyaan yang dilontarkan, yang ditanyakan oleh mereka, maka mereka akan berkata dia melanggar hukum Taurat. Nah, saudara, jadi saudara, kita lihat kenapa Tuhan Yesus bisa menjawab dengan bijaksana, karena setiap kali Tuhan Yesus disudutkan, dipojokkan ya oleh orang-orang Farisi dan kelompoknya ini untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah merasa tersinggung. Itu yang kita belajar ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah merasa tersinggung. Setiap kali dia dipojokkan dengan pertanyaan, ya, dengan ucapan yang cukup menyakitkan hati, juga bikin kuping merah, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah merasa tersinggung. Itu yang akhirnya Tuhan Yesus bisa memberi jawab dengan bijaksana. Nah, saudara, kalau kita mau belajar seperti Tuhan Yesus bisa menjawab dengan bijaksana, maka saudara kita pun kalau mendengar omongan, mendengar ya orang-orang yang menyudutkan kita dengan perkataannya, dengan pertanyaannya, dengan ucapannya yang bikin kita punya hati jengkel, bikin kita punya hati panas, marah mungkin. Maka kalau kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, jangan tersinggung. Ya, sebab kalau orang tersinggung ketika dia mendengar ucapan dari orang yang menyudutkannya, pasti dia akan memberi jawab dengan tidak enak. Iya kan? Kita semua alami itu. Suami istri dan tidak usah orang yang jauh-jauh, yang suami istri. Kalau omongan suami menyakitkan kuping, bikin panas hati, bikin hati jengkel, bikin hati mau marah, ya, lalu kita punya hati memang tersinggung, pasti jawaban dari istri akan sama ndak enaknya. Sebaliknya begitu, kalau istri yang ngomong juga membuat hati suami, membuat kuping panas, kuping merah. Kalau suami tersinggung, maka suami juga akan menjawab dengan tidak nyaman, dengan tidak bijaksana. Jadi itu loh, kenapa Tuhan Yesus bisa menjawab dengan bijaksana? Karena Tuhan Yesus tidak pernah merasa tersinggung dengan ucapan-ucapan, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dia. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Lalu poin yang lain yang kita sudah pelajari pada Kamis lalu, yaitu berbuat baik jangan tergantung orang lain. Ya, kita lihat kisah itu. Ya, Tuhan Yesus
Ya, berbuat baik tidak tergantung jawaban dari orang Farisi waktu itu dengan kelompoknya, karena mereka tahu Tuhan Yesus waktu masuk ke bait Allah, mengajar di bait Allah itu hari Sabat, dan di situ ada seorang yang tangan kanannya lumpuh. Jadi mereka memperhatikan si lumpuh yang tangan kanannya tidak bisa bergerak ini. Lalu Tuhan Yesus yang sedang mengajar, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Orang-orang Farisi kan memang jadi musuh bebuyutan. Saya sudah katakan orang Farisi dengan kelompoknya ini jadi musuh bebuyutan daripada Tuhan Yesus. Pokoknya mereka selalu mencari kesalahan. Mereka selalu memperhatikan untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Nah, saudara, di kisah yang kita sudah lihat Kamis lalu, sementara orang Farisi menanti ya apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus ini terhadap yang sakit tangannya lumpuh. Ya saudara, dia tunggu, mereka tunggu. Ternyata saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca dikatakan Tuhan Yesus mengerti pikiran dari orang-orang Farisi ini. Ya, dari kelompok yang ada di ruangan ini. Jadi orang-orang Farisi yang ada di ruangan ini Tuhan Yesus ngerti pikiran mereka. Makanya saudara, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu mana lebih baik, menyembuhkan orang sakit atau membunuh orang sakit di hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat di hari Sabat? Saudara, orang-orang Farisi ini waktu ditanya seperti itu, saudara, mereka diam. Tuhan Yesus dikatakan di dalam kisah itu dia melihat keliling, ya. Dia keliling melihat orang-orang Farisi yang ada di. Lalu dia bertanya seperti itu. Mereka tidak ada yang menjawabnya sama sekali. Ya, karena mereka tidak menjawab, maka Tuhan Yesus berkata kepada yang lumpuh tangannya ini, ya, yang tangannya tidak bisa bergerak, tangan kanannya, dia bilang, mari angkat tanganmu. Nah saudara, saya sudah katakan waktu si sakit ini, ya, yang tangannya tidak bisa bergerak ini disuruh angkat tangan, saya sudah kasih tahu pada Kamis lalu, orang yang selama ini tangannya tidak bisa bergerak, ketika disuruh angkat tangan itu enggak langsung. Ya, enggak mungkin dia bisa langsung angkat tangannya. Pasti yang sakit ini dia berusaha tangannya, dia mulai angkat pelan-pelan. Dia mulai berusaha, saya katakan kemungkinan dia gemetar, tangannya pasti gemetar. Ya karena dia punya tangan lemah, nggak bisa gerak, lumpuh. Waktu Tuhan Yesus bilang angkat tangan kananmu yang sakit, saudara, dia berusaha dengan begitu dia bisa angkat sembuh. Yang kita pelajari dari kisah itu, Tuhan Yesus berbuat baik tidak tunggu kata orang-orang Farisi yang menjawab pertanyaan daripada Tuhan Yesus. Nah, dari situ kita belajar. Kalau kita mau berbuat baik, jangan dengar kata orang. Ya, nggak usah dengar kata orang. Ya, sebab ketika kita dengar kata orang, seringkali kita akhirnya enggak berbuat baik. Saya sudah kasih contoh, ada yang mau berbuat baik dikatain, nah sok suci. Ya kan? Ada yang ngatain sok bener. Cari muka lah, padahal dia udah punya muka kok cari muka, ya kan? Tapi ya begitulah ucapan orang-orang, sok suci, sok bener, cari muka. Akhirnya saudara, ketika kita terpengaruh dengan omongan orang-orang ketika mau berbuat baik, kita nggak berbuat baik. Kenapa? Karena kita dikatain sok suci, kok aku dikatain sok suci sih, padahal aku pengen berbuat. Ayo sudah usah, ya kan? Akhirnya enggak. Sok bener. Padahal memang pengen hidup benar, ya kan, kita harus hidup suci, harus hidup benar. Tapi ketika dengar omongan orang lain terpengaruh, Anda jadi. Apalagi terus dikatain cari muka, padahal udah punya muka, kok masih cari muka. Ya, akhirnya enggak jadi. Nah saudara, kita lihat dalam berbuat baik, jangan tergantung apa kata orang. Ya, apa kata orang. Seringkali kita tergantung apa kata orang. Ya contohnya mau datang kebaktian. Datang kebaktian itu berbuat baik. Tapi seringkali
nggak jadi datang kebaktian, kata orang gini. Saudara, ya kalau sekarang kan musim corona gini, jadi dijadiin alasan, dijadiin ya dalih untuk tidak datang ke gereja belajar firman Tuhan. Padahal di rumah bekerja tetap, kumpul dengan orang lain tetap, malah hari libur pergi rekreasi, ya kan? Pergi ke mall, ngapain? Makan. Kok enggak takut? Kalau kita mau jujur saudara, hampir tidak ada ya rasanya orang yang ketularan corona itu di dalam gereja. Dari jemaat kita, Yung yang pertama kita dengar dia ketularan, dia kena corona waktu dia tidak datang ke gereja. Waktu dia nimbang, ya ngirim jagung selama 3 hari berturut-turut, ketemu kuli, ketemu supir, ketemu kernet 3 hari berturut-turut. 3 harinya kemudian nggak enak badan, dites positif. Bukan waktu di gereja, tapi itulah ya saudara, mau berbuat baik tergantung kata orang. Ya saudara, mari kita jangan tergantung kata orang dalam berbuat baik. Ya, semua tergantung kita sendiri. Sekarang kita mau lihat poin yang sore ini. Yohanes pasal 8, ayo kita buka Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat ke-11 ya. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat 2 ya saudara. Nanti kita baca ayat selanjutnya ya sama-sama. Dari ayat 1 itu pagi, tetapi Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun ya. Nah ayat yang kedua saudara, ayat yang kedua firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8 dikatakan, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Dari Bukit Zaitun saudara ayat 1, maka Tuhan Yesus pagi-pagi benar datang lagi ke bait Allah. Nah, poin yang kita pelajari sore ini dari keteladanan Tuhan Yesus yaitu enggak suka menghakimi. Enggak suka menghakimi atau tidak suka menghakimi. Ya, dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, ayat 2 firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan Yesus pagi-pagi benar pergi ke bait Allah untuk mengajar. Saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dicatat di dalam Injil hampir rata-rata peristiwa itu di hari Sabat. Saudara, hampir rata-rata. Pasti hampir rata-rata peristiwa yang dicatat di dalam Injil Matius, ya, Markus, Lukas, Yohanes itu di dalam hari Sabat atau saat Sabat. Ayat ini tidak menjelaskan Tuhan Yesus ini ada di bait Allah hari Sabat atau bukan. Ya. Nah, kita sekarang mau baca ayat 3 dan 4-nya. Yuk kita baca sama-sama ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 dan 4. Yuk. Saudara, ayatnya pendek kok. Kita baca ayat 3 dan 4. Yuk mulai ayat 3 dan ayat 4. 2, 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka di tengah-tengah lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nah saudara, sementara Tuhan Yesus mengajar di bait Allah ya, lalu saudara dikatakan datanglah orang-orang Farisi. Sekali lagi saudara, ini loh musuhnya selalu cari salah ya terhadap kehidupan Tuhan Yesus atau hidupnya Tuhan Yesus ini. Nah Isa pokoknya semua yang dia lakukan salah di hadapan mata orang Farisi dan teman-temannya. Kita lihat, maka saudara tiba-tiba datanglah ya atau gerombolan ahli Taurat orang Farisi ini
datang sementara Tuhan Yesus sedang mengajar orang-orang di bait Allah. Lalu mereka datang dikatakan dengan membawa seorang perempuan. Membawa seorang perempuan. Perempuan ini berbuat zina. Saya tulis membawa wanita yang berdosa. Ya, membawa wanita yang berdosa. Sebab saudara ayat 3 dan ayat 4 ya, berkata mereka menempatkan perempuan ini, ayat yang keempat. Perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi saudara, sementara Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, mengajar orang-orang yang ada di dalam bait Allah, lalu datang gerombolan orang Farisi dan ahli Taurat ini, rombongan ini bawa seorang perempuan. Dan begitu sampai di depan Tuhan Yesus, mereka bilang, Rabi, wanita ini kedapatan sedang berbuat zina. Atau dengan kata lain, ketangkap basah, ketangkap tangan. Nah saudara, kita lihat mereka orang Farisi dengan kelompoknya membawa seorang wanita yang ketangkap berbuat zina atau membawa wanita yang berbuat dosa. Saudara, apa tujuan mereka? Ayat 3 dan ayat 4 mereka cuma ngomong, wanita ini kedapatan tertangkap sedang berbuat zina. Nah saudara, saya tadi tulis kata berbuat dosa ya, wanita ini berbuat dosa, berbuat zina. Ya, berbuat zina itu berbuat dosa. Karena berarti ketika dia berbuat zina itu pasti bukan dengan suaminya. Yang namanya berzina itu bukan dengan suaminya, iya kan? Kalau suami istri berhubungan suami istri apa berzina? Enggak. Suami istri berhubungan. Ya, sebagai suami istri enggak berzina, bahasanya bukan berbuat zina. Mereka sedang memadu cinta, sedang memadu kasih, apalah terserah bahasanya. Ya. Nah saudara, wanita ini kedapatan sedang berbuat dosa karena dia sedang berzina. Enggak tahu apakah itu pria idaman lainnya atau siapa. Alkitab tidak tulis dengan jelas. Tetapi bukan suaminya. Bukan suaminya, itu yang kita ngerti ya. Lalu ayat selanjutnya yuk kita baca. Makanya saya ingin ajak saudara baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yuk kita baca lagi ya sama-sama ya. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. 2, 3. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah saudara, mereka bawa perempuan ini yang berbuat dosa karena berzina dengan pria yang bukan suaminya. Sesudah dibawa di tengah-tengah sementara Tuhan Yesus mengajar, lalu mereka mulai mengungkapkan tujuannya, ya, menceritakan ini loh tujuan kami, ya. Menurut hukum Musa, maksudnya Taurat, sebab yang menerima Taurat itu Musa. Jadi mereka kadang pakai menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa. Menurut hukum Taurat yang diterima oleh Musa, kalau kita mau gamblang seperti itu, yang Tuhan turunkan untuk bangsa Israel, kalau ada seorang baik perempuan, baik laki-laki, ya, di sini cuma kalau kedapatan perempuan, laki-laki pun sama. Menurut hukum Taurat, kalau seseorang kedapatan baik laki-laki ataupun perempuan sedang berzina, sedang berbuat dosa. Ya, tadi kita tulis wanita yang berdosa. Ya, maka menurut hukum Taurat, kalau ada orang yang kedapatan sedang berbuat dosa, berzina, hukumnya rajam.
Hukumnya rajam, dilempari dengan batu oleh orang-orang yang ada di situ. Karena ini hukum Taurat, harus mati, dilempari dengan batu. Nah, saudara, mereka bertanya dan Alkitab tulis dengan jelas. Pertanyaan orang-orang Farisi ini ingin mencobai, sekali lagi ingin menjebak. Ingin menjebak Tuhan Yesus. Apa jawabmu? Nah, saudara, kalau menurut hukum Taurat, perempuan ataupun laki-laki yang kedapatan berzina, berbuat dosa, harus mati dilempari dengan batu. Lalu mereka bertanya, menurut kamu, menurut sampean, ya, orang-orang Farisi ini bertanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan ini loh kepada perempuan yang berdosa, kedapatan berbuat zina. Saudara, kita lihat apa pendapatmu. Tuhan Yesus waktu ditanya seperti itu, saudara, saya tidak tahu ya. Alkitab cuma nulis, dia tidak menjawabnya. Lalu saudara dikatakan dia membungkuk. Ya mungkin ya kita jangan nek bungkuk gitu, kadang-kadang boyoke keju, saudara. Mungkin Tuhan Yesus jongkok ya, saudara, waktu ditanya, menurutmu bagaimana pendapatmu tentang orang yang berdosa ini, wanita yang berzina. Tuhan Yesus waktu dengar, saudara, terus dia jongkok. Dia coret-coret, enggak tahu, Alkitab enggak tulis, firman Tuhan enggak tulis. Apa yang ditulis, tapi ada pendeta yang nafsirkan ini itu udah enggak benar. Ya, kita enggak tahu apa tulisannya. Alkitab enggak tulis, firman Tuhan enggak tulis. Tuhan Yesus tuh ngapain tulis-tulis di tanah itu? Nulis apa, isinya apa, kita enggak tahu. Jadi pokoknya kita belajar Tuhan Yesus waktu ditanya, dia enggak jawab, tapi dia jongkok, dia nulis di tanah. Ada yang ngomong, itu mungkin tulis, siapa yang tidak berdosa silakan lempar. Itu kan cuma tafsiran ya. Kita sekarang belajar Tuhan, firman Tuhan tidak tulis, ya kita nggak tahu. Nah, saudara, ayat 7, 8 yuk kita maju ya. Saudara, kita maju. Ayat 7 dan ayat 8. Yuk. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi saudara, waktu orang Farisi ini dengan kelompoknya bertanya, menurut hukum Musa harus dilempari dengan batu, menurut hukum Taurat harus mati dirajam. Tapi pendapatmu apa? Apa yang kamu bisa beri jawaban? Tuhan Yesus tidak menjawab, dia jongkok, dia nulis. Dia nulis terus saudara. Sementara Tuhan Yesus nulis, ya, orang-orang Farisi ini terus bertanya, menurut kamu apa yang harus dilakukan kepada wanita ini? Apa pendapatmu? Saudara, Tuhan Yesus tidak jawab, dia nulis terus, dia nulis terus. Jengkel rupanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mungkin pertanyaan mereka nadanya semakin tinggi, semakin tinggi. Hei, mungkin gitu. Menurut kamu apa yang harus dilakukan terhadap wanita berdosa ini? Saudara, waktu Tuhan Yesus lihat orang-orang ini sudah jengkel, mungkin saudara, dari jongkok, dia berdiri, dia bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ambil batu, lempar pertama kepada wanita ini yang berdosa. Lalu dia jongkok lagi, saudara. Tuhan Yesus itu cuma jawab gitu. Habis ngomong, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, ambil batu yang pertama, lempar wanita ini. Sebab saudara, ketika ini ada yang mulai, yang lain ikut kan? Pasti ikut. Ya, pasti ikut yang lain. Lempar. Lalu udah ngomong gitu, harus jongkok lagi. Nulis lagi. Saudara, ya, kita lihat memberi jawaban. Tuhan Yesus, siapa yang tidak berdosa, ayo lempar wanita ini. Ayat ke-9. Saya akan baca buat saudara.
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang paling tua. Ya, di sini ditulis tertua, saya jawab yang paling tua. Akhirnya tinggallah Tuhan Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Perempuan itu kan tadi dibawa ke tengah-tengah. Ya, sementara Tuhan Yesus ngajar, orang Farisi dengan kelompoknya datang bawa seorang wanita yang ketangkap berbuat zina, yang berbuat dosa. Lalu mereka ngomong, ini perempuan ketangkap berzina, menurut hukum Taurat harus dirajam. Tapi menurut kamu apa? Pendapatmu apa tentang orang yang seperti ini? Kita tahu, ya saudara, sesudah Tuhan Yesus akhirnya menjawab, siapa di antara kalian, di antara kamu yang tidak berdosa, ambil batu yang pertama, lempar wanita ini supaya dia mati. Saudara, waktu Tuhan Yesus memberi jawaban seperti itu, ayat 9 dikatakan, satu persatu dari yang paling tua, yang tertua. Waktu mereka dengar ucapan Tuhan Yesus, mereka berangkat, pergi, tinggalkan wanita yang tetap berdiri di tempatnya. Kenapa? Karena mereka merasa tertuduh. Mereka merasa tertuduh. Ya, Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, ambil batu, lempar yang pertama. Mereka merasa tertuduh. Makanya mereka malu, saudara. Mereka malu, mereka akhirnya tinggalkan wanita ini seorang diri. Ayat 10 dan 11. Yuk kita baca. Ayat 10 dan 11. Ya. 2, 3. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, kita lihat. Setelah perempuan ini ditinggal oleh orang-orang Farisi dengan kelompoknya yang membawanya memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa dia kedapatan berdosa. Lalu sesudah orang-orang Farisi yang membawanya pergi semua karena kena ya oleh jawaban Tuhan Yesus, mereka merasa tertuduh, mereka tertemplak bahasa Alkitabnya. Lalu mereka semua tinggalkan wanita ini sendiri dengan Tuhan Yesus. Dan wanita itu tetap berdiri di tempat waktu dia datang. Waktu dia ditaruh, diberdirikan oleh orang-orang Farisi, dia di situ, dia nggak geser kemana-mana. Sesudah semua pergi meninggalkan dia, Tuhan Yesus berdiri. Ya, Tuhan Yesus lihat wanita ini, dan ayat 10 tadi Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ya, Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus tanya, mana itu yang nuduh, yang membawa kamu ke sini? Tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghukum saya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau gitu aku juga tidak menghukum engkau, pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Yuk, ini ayat yang terkenal yang harus kita baca. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Ya, Tuhan Yesus ngomong, aku juga tidak menghukum engkau. Atau aku pun tidak menghukum engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Roma 6 ayat 23. Ayo. Saudara, sudah dapat? Yuk, tolong baca. Yuk, kita baca sama-sama ya. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Siap semua? 2, 3. Sebab upah dosa maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita lihat ketika orang-orang yang membawa wanita berdosa ini pergi meninggalkan wanita ini karena mereka merasa bahwa mereka juga orang berdosa. Mereka tertemplak, mereka tertuduh dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, sekarang kamu pergilah. Jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak menghukum kamu. Saudara, kita memang tahu dosa itu upahnya maut.
dosa itu upahnya kematian, ya. Tentu saja bukan kematian secara tubuh ini yang kita harus ngerti, tetapi kematian secara hidup kekal kita. Ya, kita sudah belajar tujuan manusia cuma dua, sorga atau neraka, tidak ada lain. Kalau kita enggak ke sorga, pasti neraka. Kalau kita enggak ke neraka, pasti ke sorga. Nah, jadi kita lihat. Tuhan Yesus bilang kepada wanita ini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi kita juga harus ngerti, saudara. Kita memang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang ditebus itu perbuatan dosa kita. Tapi batin kita belum benar. Ya, jadi kita yang berdosa dianggap tidak berdosa. Ya. Karena sudah ditebus, tapi hidup batiniah kita belum benar. Nah, itu yang harus kita beresin. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada wanita ini, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Pergi, jangan berzina lagi. Ya, kalau mau ditegaskan oleh ucapan itu, kamu pergi, jangan berbuat zina lagi, mulai dari sekarang. Berarti Tuhan Yesus mau dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudara, yang kita bisa pelajari dari apa yang Tuhan Yesus berikan teladan pada kita, saudara, yuk kita buka Matius. Tadi saya waktu mau mulai itu saya cuma cari ayatnya di mana sih saya ingat. Matius pasal 7 ternyata, saudara. Matius pasal yang ke-7. Ya. Matius pasal 7 ini tidak ditulis, saya cuma ingat ada ayat yang memberi pengajaran pada kita atau yang mengajar pada kita untuk tidak menghakimi, ya. Untuk tidak menghakimi. Matius pasal 7 ayat 3. Ya, saudara, saya akan baca buat saudara, saudara ikuti saja. Matius pasal 7 mulai ayat 1 saya akan baca, ya. Mulai ayat 1 Matius 7, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Lalu ayat 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat yang ke-5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, saudara, kita lihat di Injil yang lain dikatakan kamu bisa melihat gajah di seberang lautan, di depan mata, kuman di seberang lautan, gajah di depan matamu kamu tidak bisa lihat. Ya, di Injil yang lain ditulis seperti itu. Nah, saudara, kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita menjadi teladan, jangan suka menghakimi. Tuhan Yesus tahu kan wanita ini berdosa, tahu. Tapi saudara, kita lihat dia begitu bijaksana, ya. Dia katakan, siapa yang enggak berdosa silahkan lempar wanita ini pertama. Saudara, kita semua tidak ada yang tidak berdosa. Kita semua tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ya, orang lain juga. Tapi saudara, memang ini loh. Firman Tuhan katakan, kamu loh jangan suka ngelihat salah orang lain. Kamu sendiri punya salah. Ya saudara, ketika kita menghakimi orang, kita salah. Loh, kita bukan hakim kok kita menghakimi orang. Ya kan, kita begitu menghakimi orang, kita sendiri akan dihakimi. Seperti ditulis oleh firman Tuhan. Kamu ngelihat selumbar di mata saudaramu, tapi di depan matamu atau di dalam matamu ada balok, kamu nggak ngerti. Berarti kan kita bisa lihat kesalahan orang lain juga bisa lihat kesalahan kita, ya kan? Nah, makanya saudara, kita tidak boleh menghakimi. Memang orang kalau berbuat salah itu, saudara, seringkali tidak sadar. Seringkali tidak sadar kalau dia sendiri sebetulnya bersalah, dia sendiri berbuat tidak benar, ya. Nanti kalau ada orang lain kasih tahu baru, oh
Iya ya, aku salah ya ternyata. Nah saudara, ayo saudara, Tuhan Yesus memberi teladan pada kita sore ini. Dia tahu wanita ini adalah wanita yang berdosa. Tapi dia tidak menghukumnya, dia tidak menghakiminya. Ya, karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa semua manusia. Cuma yang kita harus bereskan, hidup kita yang sudah ditebus, batin kita yang belum benar. Ya, hidup rohani kita yang harus kita perbaiki terus. Batin ini harus diperbaiki supaya kita benar-benar kedapatan benar di mata Tuhan. Jangan menghakimi, jangan biasa menuduh orang ya. Karena kita seringkali cuma bisa lihat kesalahan orang, kita sendiri tidak melihat kesalahan kita. Tapi Tuhan mengajar kita, siapa yang tidak berdosa, dia dulu ambil batu, lempar wanita itu. Ya, berarti kita semua pun orang berdosa. Jadi ayo kita perbaiki hidup kita masing-masing. Karena kita tahu upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tuhan berkati ya. Haleluya. Mari pemain musik, saya ingin ajak nyanyi. Ada lagu yang sudah disiapkan untuk kita persiapkan menikmati perjamuan kudus sore ini. Main 4 ya. Lagunya belum pernah dinyanyiin, tapi 4. Gampang kok lagunya.